Gini, saya pengen cerita sedikit ngerumat dari sudut pandang saya. Apa yang paling penting di rumah? Iki rada pelajaran sedikit Rabu Baya. Tadi saya sempat ngomong tadi, tapi mau akan lebih saya lebarkan di sini. Anda tahu Anda itu manusia. Kalau dari ilmu antropologi apa Anda itu? Homo, yang pasti bukan homoseksual. Homo sapien, betul ya? Homo sapien. Selain Homo sapien ada apa? Dulu-dulu ada Pithecanthropus erectus, ada yang terkenal. Ada Homo habilis, ada Homo neanderthal, ada Soloensis, macam-macam. Tapi yang bertahan Homo sapien. Kenapa? Ini sangat ada hubungannya sama ngerumat. Apakah di antara kemungkinan manusia-manusia tersebut kita yang paling kuat? Tidak. Apakah kita yang paling pandai? Tidak. Apakah kita yang paling cepat manae? Tidak. Terus apa kelebihannya kita kok bisa bertahan sampai sekarang? Kelebihan Homo sapien adalah kemampuan untuk bersosial, untuk saling membantu satu sama lain, untuk bisa ngerumat sedulurnya terdekatnya. Itu kunci yang paling dasar kenapa Homo sapien ada sampai sekarang. Paling bertahan di antara nenek moyang manusia yang lain. Yang lain sudah terserap ke Homo sapien. Kenapa? Karena paling sosial, kita saling membantu. Kalau melawan macan, kira-kira kalau 3 orang saling membantu sama 3 orang lari sendiri-sendiri, yang bertahan, kemungkinan bertahan paling besar yang mana? Yang lari sendiri-sendiri. Asal jegal kancane itu mesti selamat ya. Yang lari paling kenceng pokoknya itu yang selamat. Tapi kalau saling membantu bertahan 3-3-nya, justru selamat 3-3-nya semuanya. Nah, betapa pentingnya ngerumat satu sama lain itu. Kemauan bersosial itu betapa sangat penting. Dan di antara negara-negara di dunia, Indonesia punya potensi luar biasa karena kita sudah menangkap fenomena itu. Jadi Pak Soekarno pernah berpidato, jika 5 saya peras menjadi 3, 5 itu Pancasila. Kalau 5 itu aku peras jadi 3, dan 3 itu kuperas jadi satu kata. Satu kata itu bernama gotong royong. Esensi gotong royong itu luar biasa fundamental dalam kehidupan kebersamaan manusia. Saling rumat, saling membantu, saling menolong, itu luar biasa, fondasi yang amat sangat luar biasa. Cuman masalahnya adalah ketidakmampuan kita untuk mengupdate sesuai dengan peradaban. Kalau saya lempar kata gotong royong, kasih contoh gotong royong apa? Apa gotong royong? Kerja bakti. Apa lagi? Contoh dari SD sampai sekarang gotong royong itu paling kerja bakti bareng, angkut-angkut rumah bareng. Kok nggak masuk ke DPR? Kok nggak masuk ke? Kok ribut-ribut di atas itu? Di mana gotong royongnya? Karena kalau sudah menganggap musuhnya adalah manusia lain, tidak mungkin terjadi yang namanya gotong royong. Gotong royong hanya terjadi kalau kita sudah bisa melihat bahwa semua manusia adalah bersama, musuhnya adalah masalah. Betul nggak? Musuhnya tuh masalah, nggak pernah musuhnya orang yang lain. Musuhnya selalu masalah. Mau apa? Masalah kebodohan, masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, segala macam. Oke lah, mari kita pecahkan bersama. Bahwa kita punya beda pendapat biasa dalam gotong royong. Tapi kalau musuhnya sudah orang lain, tidak mungkin terjadi yang namanya gotong royong. Karena yang penting adalah saya menang, kamu kalah. Siapa yang ngurusi masalah nih kemudian? Karena kita perang sendiri. Nah, alhamdulillah di sini Mak Yah sudah mulai nandur-nandur raketang meng urusan omongan dan ilmu. Karena ilmu itu yang paling mudah untuk digotong royongkan dengan sinau bareng. Gotong royong ilmu tidak marahi kue kere. Kalau gotong royong duit, banyak yang ragu-ragu. Karena itu mengurangi resourcesmu. Mau nerapati kiri dadi rotok kiri,
Mau kiri dadi kiri banget. Mau kiri banget modar wae. Kalau urusan uang, kalau ilmu diberikan sama orang, apakah kamu jadi bodoh? Malah tambah pintar. Jadi konsep sinau bareng ini melandasi semuanya. Kalau mau bagi ilmu aja masih belum mau, jangan berharap gotong royong. Dan jangan lupa, kita tidak bertanggung jawab terhadap semua ilmu. Anda dibohongin ketika SD kan gak sadar tuh. Anda harus pinter dalam semua mata pelajaran, sementara guru pinter dalam satu mata pelajaran tok. Ya enggak? Guru bahasa, guru matematika beda semua, tapi kamu nilainya harus tinggi semua. Kalau enggak dimarahin, lebih ya. Wong guru aja satu-satu kok. Itu kenapa gunanya gotong royong? Karena semua orang pasti punya pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Saling mengisi satu sama lain. Kue pinter mancing, aku sinau. Aku pinter kuburan, kue arep ziarah takon aku. Misalnya gitu. Kan semua orang punya kepandaiannya masing-masing. Nah, ini aku masih ragu-ragu mau menceritakan sama aro dulur-dulur karena yang dulu mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu terakhir saya ke Tegal Sampertah pernah ngomong tentang nyinggung-nyinggung konsep gotong royong online itu loh. Lali ora ya? Belum ya? Oke. Gini, salah satu kunci peradaban ke depan juga nomor 1 urusannya sama ngurumat dan gotong royong itu. Ada seorang quote tapi dari orang luar negeri ini, dari Winston Churchill, dan quote-nya luar biasa menurut saya, relevan. Saya nggak peduli dari mana, kalau benar-benar, kalau salah-salah, sederhana. Yang saya lihat ilmunya. Dia mengatakan bahwa manusia yang membentuk ruang publik yang membentuk manusianya. Jadi selama ruang publiknya masih hancur, manusianya akan hancur, tidak jelas ngurumat apa. Ruang publik sekarang apa namanya? Sosial media, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Apa yang Anda dapatkan dari Instagram? Like, gosip, follower. Di Facebook? Wong tukaran. Ngerumat tukaran. Di Twitter? Perang hashtag. Di Twitter tuh tema umurnya paling posting paling umurnya 2 jam. Kalau di Instagram paling sampai 12 sampai 2 hari. Kalau Facebook bisa agak lama sampai 12 harian panjangnya. Tapi yang kita dapatkan dari situ apa? Karena yang bisa kamu lihat di situ hanyalah popularitas. Tidak pernah yang namanya kapabilitas. Jadi kita mengikuti orang yang populer, bukan mengikuti orang yang kompeten, capable. Anda melihat efeknya sendiri. Yang buat undang-undang Anda sekarang tahun 2019 30% DPR adalah datang dari selebriti. Jangan harap selebriti paham ziarah makam kaya kelakuanmu kuwi. Nang isor wit nunggoni nomor, cak nomor. Nah, negara akan hancur, kumpulan masyarakat akan hancur kalau dia tidak bisa ngerumat ruang publiknya. Sehingga teman-teman membuat inisiatif, membuat ruang publik yang baru. Dan saya Mas, saya ngomongin ke teman-teman. Insya Allah sebentar lagi launching, tapi kalau sekarang mau dibagi di grup nggak masalah. Kita membuat sosial media yang baru, yang sama sekali berbeda. Sosial medianya namanya Simbolik ID. Simbolik itu asalnya bisa panjang ke belakang. Bedanya apa di situ? Bedanya di situ kita semua bisa membantu Indonesia. Kita bisa gotong royong nasional. Gotong royong nasional. Piye kuwi? Kamu cukup megangi ilmu yang kamu geluti. Tok, wis. Setengah jam sehari kamu pegang beneran ilmumu. Kamu sudah tunai membantu Indonesia. Wes rasa jadi pintar dalam segala hal. Kamu pegang dan tiap hari kamu manfaat untuk orang lain. Titik. Itu yang dilakukan Ma'iyah, berusaha dilakukan Ma'iyah, dan kita membawa satu langkah lagi ke online. Harapannya ini bukan sosial medianya Ma'iyah, ini sosial medianya Indonesia, bahkan kalau bisa dunia. Karena di dalam karena yang menghadapi masalah seperti ini bukan hanya Indonesia, yang menghadapi masalah seperti ini dunia.
hilangnya kepakaran di ruang publik. Karena semua orang bisa ngomong. Gusmus dibantah karo cah wingi sore iki aku rada ora trimo jane. Iyalah, zamane Gusmus ngaji ki kowe sik dicewoki. Bantah sak penake dhewe itu. Jadi sudah ketika hilang adab antara yang guru dan murid, lama-lama akan hancur. Sudah hilang adab antara yang pandai sama yang belum, yang mau belajar, hilang remuk. Nah di sini sosial media yang mengukur antara kapabilitas, kemauan untuk berbagi, juga popularitas. Tetap bisa populer kalau mau mencari popularitas. Nggak salah mencari populer, tapi jangan manfaatkan populer untuk hal-hal yang butuh kompetensi. Paham maksud saya? Nek populer apa-apa. Atta Halilintar populer sak donya saya seneng. Nek kon dadi lurah aku wegah aku. Paham ya maksud saya? Kon dadi guru matematika wegah aku. Karena semua ada kompetensinya sendiri-sendiri. Kalau mau populer nggak masalah, mau kompeten nggak masalah. Nah ini saya ngajak teman-teman, sinau bareng tidak hanya terjadi bisa 1 bulan sekali, tapi sinau bareng bisa terus-menerus karena kita sudah punya ruang publik yang namanya internet. Kita sudah punya ruang publik yang namanya sosial media. Dan setiap dari kita melakukan apa? Sederhana. Kamu pegang ilmumu, berbagi jika bisa, belajar jika pengen. Karena kamu belajar ke sebuah tempat yang lain, pasti ada ahli di situ yang mau ngajarin. Itulah esensi gotong royong, saling membantu satu sama lain. Saya tanya ke negara, sampai ke pokok-pokokannya yang sekarang, pernah nggak Indonesia ngomong gotong royong dengan implementasinya, tapi bukan jargon? Gotong royong ini kampung-kampung tak, kuto gotong royong apa? Ngopo gotong royong? Di dunia internet ngopo gotong royong? Padahal itu esensi jantung dari Indonesia. Kalau kita tidak bisa menerjemahkan itu, Indonesia akan mati. Dan alhamdulillah kita sudah punya hipotesis untuk menerjemahkan gotong royong menjadi sesuatu yang positif. Kita gotong royong menjaga ilmu, sehingga nanti ketahuan siapa yang kompeten, siapa yang tidak, untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju. Itu dulu di awal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.